Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Malabi Kemenak Mamuju, selamat berjumpa kembali dengan saya Haslawati di media informatif, kreatif, edukatif, dan inspiratif. Media yang selalu menayangkan hal-hal yang menarik untuk Anda, dan kali ini kami akan hadir bersama narasumber yang insya Allah akan memperbincangkan tentang gerakan bebas buta aksara Al-Quran. Ya, dan pemirsa, kali ini kami hadirkan untuk Anda narasumber Bapak Kiai Haji Namru Asdar SAG, Ketua IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat. Dan saatnya kami akan berbincang-bincang dengan beliau, sekaligus menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak Kiai? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, Pak Kiai, lama tak berjumpa di podcast ini, tapi di media lain selalu. Ya. Alhamdulillah, ini satu anugerah yang indah ini dari Allah hari ini. Alhamdulillah. Ya, Pak Kiai, perbincangan kali ini tentang gerakan bebas buta aksara Al-Quran. Ya. Dan ini salah satu program yang dicanangkan kembali oleh Pak Kakanwil Sulbar. Dan ini sangat menarik. Ini bisa bertujuan untuk semakin meningkatkan baca Al-Quran ini di umat ya Pak Kiai. Iya, betul. Ya, saya kira untuk langkah awal ini mukadimah dari hal ini, silahkan Pak Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa podcast Malabi dimanapun berada, alhamdulillah saat ini kita akan memperbincangkan tentang gerakan bebas buta aksara Al-Quran di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, di mana tentunya gerakan ini merupakan salah satu upaya bagaimana agar umat Islam ini memiliki kebiasaan untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Al-Quran merupakan pedoman atau petunjuk hidup bagi umat Islam, terutama tentunya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan seluruh umat manusia. Dan dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat suatu kaum, suatu masyarakat, suatu bangsa. Dan dengan itu pula juga akan menurunkan derajat. Artinya apabila kaum itu senantiasa dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan cara membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan terutama isi Al-Quran itu, maka ia akan menjadi bangsa yang maju. Dan dalam banyak ayat di Al-Quran itu Allah mengungkapkan bahwa orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendirikan sholat dan berinfak, itu adalah orang-orang yang melakukan bisnis yang tidak pernah rugi. Masya Allah. Ya, ibaratnya seperti itu. Kemudian bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, dia tidak membaca, tidak mempelajari, bahkan tidak mengamalkan isinya, maka dikatakan dalam Al-Quran itu dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Nah, tentunya kita semua ingin mendapatkan kehidupan yang lapang, kehidupan yang solutif, apa saja permasalahan yang kita hadapi dapat kita selesaikan dengan baik. Maka solusinya adalah dengan dekat dengan Al-Quran, baik itu dengan senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai bacaan rutin kita setiap hari, maupun sebagai tempat di mana kita itu mencari inspirasi, kita pelajari ayat-ayatnya, isinya kita tadabburi, dan tentunya kita amalkan isi kandungan daripada Al-Quran itu. Allah menyatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan damka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingatku, dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan dia akan di akhirat itu akan dibangkitkan dalam keadaan itu buta. Masya Allah. Nah, lalu mereka ketika dibangkitkan ini mengatakan, kenapa lima hasyartani a'ma, kenapa engkau ya Tuhan bangkitkan saya dalam keadaan buta? Lalu dijawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikian itulah engkau dapatkan karena telah datang kepada kami ayat-ayat kami, tapi kalian itu melupakan. Artinya
berpaling dari itu, tidak mau dekat, tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkan dan sebagainya. Akhirnya pada hari ini kalian pun juga dilupakan. Nah, oleh karena itu dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini, semoga masyarakat kita itu bisa dekat dengan Al-Quran itu, ya. Dan tentunya memang ini merupakan fenomena yang bukan hanya sekarang terjadi. Sejak pada masa Nabi SAW, bahkan itu dicatat di dalam salah satu ayat Al-Quran, ya. Wa qala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Ya, ditinggalkan artinya tidak dipelajari, tidak dibaca, ya, tidak dihafalkan, tidak ditadaburi, ya, tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Al-Quran ini merupakan mukjizat, ya, daripada Rasulullah SAW. Dan bagi umat Islam, apabila dia ingin menjadi bangsa yang maju, ya, bangsa yang khairu ummah, itu harus syaratnya harus dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Ya, begitu. Ya. Baik, Pak Kiai, ini masih terkait dengan GBBIQ ini, Pak Kiai. Tadi sempat Pak Kiai menyampaikan bahwa untuk mendekatkan, semakin dekatlah kita dengan Al-Quran. Nah, kira-kira, saya kira kita perlu memahami lebih awal dulu, apa sih gerakan buta aksara Al-Quran itu, bebas buta aksara Al-Quran. Apakah sekedar buta aksara Al-Quran itu tidak bisa membaca, dan tidak bisa mengamalkan isinya, atau tidak bisa membaca tapi bisa seakan-akan bisa mengamalkan isinya di kesehariannya? Bagaimana ini maksudnya ini, Pak Kiai? Jadi gerakan bebas buta aksara Al-Quran ini tentunya bukan hanya sekedar untuk bagaimana menjadikan umat Islam itu tuntas dalam hal literasi Al-Qurannya, artinya bisa membaca, tetapi kemudian kita harapkan itu bisa menjadi kebiasaan. Ya, jadi membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, itu menjadi kebiasaan sehari-hari, ya, sehingga kelompok-kelompok misalnya TPA, pengajian tradisional, kemudian kelompok-kelompok kajian nanti, kajian tafsir dan sebagainya, itu kita harapkan bisa ke depan itu semakin maju, ya, untuk apa? Supaya masyarakat ini bisa betul-betul memahami bahwa Al-Quran ini merupakan petunjuk kita, pedoman kita untuk hidup. Ya. Dengan zaman kita sekarang ini yang begitu sangat kompleks, ya, dengan berbagai masalah yang ada, tentunya tempat untuk kita itu mendapatkan solusi yang jitu dalam kehidupan ini hanya melalui Al-Quran itu. Al-Quran merupakan kalamullah. Ya. Jadi hal yang paling terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas bumi ini adalah Al-Quran. Ya. Oleh karena itu segala macam bentuk masalah-masalah kehidupan manusia, termasuk dalam hal kebutuhan rohani jiwa, itu solusinya melalui Al-Quran itu. Ya. Jadi diharapkan dari adanya gerakan bebas buta aksara Al-Quran ini, itu tentunya tahap awalnya bagaimana kita punya data, ya, untuk masyarakat kita ini. Meskipun di beberapa waktu yang lalu Menteri Agama telah merilis, ya, kurang lebih 73% itu masyarakat Muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Nah, ini tantangan berat bagi kita untuk bisa memahamkan Al-Quran ini dengan baik. Oleh karena itu, saya kira untuk memperbaiki bangsa kita, ya, ke depan ini salah satu yang mayoritas umat Muslim adalah dengan mendekatkan dengan mereka dengan Al-Quran. Di situ nanti ada tradisi, bagaimana tradisi literasi Al-Quran, misalnya maghrib mengaji, ya, bagaimana supaya ada seperti majelis taklim itu, mereka dalam pengajiannya itu, ya, di situ ada program khusus untuk misalnya tahsinul Quran, ada kajian tafsir dan sebagainya. Kita harapkan seperti itu bisa maju ke depan. Ya, alhamdulillah, syukur-syukur bahwa di beberapa daerah ada yang sudah mentradisi, literasi Al-Quran itu. Seperti kita misalnya ada program Yasinan malam Jumat, program baca surah Al-Kahfi setiap subuh Jumat, ya.
ada bahkan juga yang setiap ada acara kematian misalnya sampai sekian malam itu satu kampung, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa itu berkumpul ya di situ untuk menghatam Al-Quran. Dan ini kita perlu apa namanya pelihara tradisi-tradisi seperti itu. Ya, karena betapapun ya mungkin sekalipun banyak yang belum memahami apa isi yang dibaca itu, tetapi paling tidak itu sudah memberikan siraman rohani untuk jiwa bagi yang membacanya. Baik, Pak Kiai, ini program ini kan sudah kami jalankan para penyuluh dan teman-teman di KUA. Nah, kira-kira cara efektif yang bagaimana lagi untuk dapat mengatasi buta aksara Al-Quran ini, Pak Kiai? Apakah hanya sekedar kegiatan kemarin? Iya. Jadi saya kira untuk asesmen ya, untuk mengetahui kemampuan baca Al-Quran masyarakat kita ini, terutama dari kalangan siswa-siswa, ya itu tidak cukup sampai di situ saja. Karena dari data yang ada itu tentunya akan dilakukan tindak lanjut kemudian, ya misalnya membuat pilot project untuk kampung BB Akui, ya di setiap kecamatan ada perwakilan mungkin satu desa tertentu itu dibuat sebagai kampung BB Akui itu untuk kemudian menerapkan kegiatan-kegiatan program-program yang bisa menuntaskan bebas buta aksara Al-Quran di tempat itu dan juga menyemarakkan atau mentradisikan literasi Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi itu akan berlanjut. Jadi bukan hanya berhenti pada tahap asesmen itu. Ya, kalau sekarang kan kita baru menyasar ya ASN di Kementerian Agama ya, se-Provinsi Sulawesi Barat ini, kemudian para siswa madrasah itu sudah alhamdulillah sudah tuntas. Ke depan kita akan mungkin melebarkan ke para siswa ya, siswa sekolah-sekolah umum mulai dari SD, SLTP, SLTA, ya, dan mungkin untuk sektor-sektor tertentu ya yang kita bikin MOU, mungkin ada yang siap untuk kemudian juga siap untuk mendukung program ini. Iya, Pak Kiai, kira-kira dalam program ini apa peran masyarakat dan pemerintah dalam mendukung program GBBEKI ini, Pak Kiai? Ya, saya kira sangat dibutuhkan ya dukungan itu. Jadi kita tidak ingin bahwa program ini hanya sifatnya dari hanya Kementerian Agama saja. Tetapi bagaimana misalnya ketika program ini digalakkan nanti menjadi suatu program itu bisa melibatkan semua stakeholder yang ada, terutama pemerintah. Misalnya kita membuat perjanjian kerjasama, kemudian dari pemerintah ada dukungan berupa surat-surat keputusan untuk penguatan-penguatan, ya. Bahkan kalau bisa juga termasuk penganggarannya, ya, untuk mendukung semua program yang ada di masyarakat, baik itu di tingkat anak-anak, ya tingkat majelis taklim atau mungkin di masjid, baik itu remaja masjid maupun jamaah masjid yang menjalankan program ini itu bisa disupport oleh pemerintah kita dan stakeholder yang lainnya yang yang memiliki potensi untuk bisa mendukung kegiatan ini untuk sukses. Ini program yang satu ini, Pak Kiai, sudah dijalankan ini untuk langkah pertamanya. Betul. Apakah dengan adanya GBBKI ini sudah menandakan bahwa masih ada di kalangan umat yang belum bisa baca Al-Quran? Oh iya. Jadi dari hasil asesmen sementara ini, ya kita bisa melihat kemampuan baca Al-Quran itu di kalangan umat kita ini masih sangat tinggi. Kekurang mampuannya itu. Memang ada yang sudah kalau membaca itu lancar, tetapi masih banyak ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam membaca itu, ya misalnya dari segi makharijul hurufnya, hukum-hukum hurufnya, kemudian ya mad qasar panjang pendeknya, juga ketika wakaf ya itu belum mahir ya dalam membaca itu berarti menandakan bahwa masyarakat kita ini belum terbiasa membaca Al-Quran atau mengaji setiap hari. Yang kita inginkan dari program ini
bagaimana umat Islam itu bisa menjadikan ini Al-Quran sebagai bacaan rutin setiap harinya. Ya. Kalau belum bisa one day one juz itu ya paling tidak beberapa, ya 1-2 lembar, 1-2 halaman setiap hari secara rutin itu dibaca. Ya. Iya, baik Pak Kiai, dalam hal ini program ada tim asesmennya ya, ada tim munakisnya. Nah, kira-kira tim munakis itu apakah perlu memahami juga sedetail mungkin tentang tata cara baca Al-Quran atau bagaimana? Atau sekedar lancar saja membaca Al-Quran atau bagaimana? Oh ya, saya kira tim munakis ini harus para person-person yang memang menguasai ya tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Ya. Jadi membaca Al-Quran yang kita standarisasinya di sini adalah bagaimana masyarakat ini bisa membaca Al-Quran itu dengan tartil. Bagaimana tartil itu ya? Tartil itu maksudnya memperhatikan masalah tajwidul Quran, ya, wa ma'rifatu wuqufihi, ya. Jadi membaca Al-Quran itu dengan secara tajwid dengan baik, ya, benar sesuai dengan ilmu membaca Al-Quran itu, dan dia memahami di mana dia harus berhenti atau memulai membaca Al-Quran itu. Masya Allah. Jadi itu penting, ya. Meskipun ini sederhana sebenarnya, artinya sederhananya, sekarang ada misalnya metode Iqra yang sejak dari dulu itu sudah puluhan tahun ini diterapkan di masyarakat kita, di anak-anak kita. Itu kalau tuntas ini Iqra 1 ya sampai Iqra 6 itu sebenarnya sudah termasuk dalam kategori mampu. Jadi di instrumen itu ada kategori tidak mampu. Itu berarti sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian kurang mampu, berarti ada kesalahan dalam hal makharijul huruf. Karena ada beberapa huruf yang mungkin serupa, itu belum bisa dibedakan, ya. Atau ada huruf-huruf tertentu yang memang dalam sehari-harinya itu kita tidak ucapkan, sehingga sulit, harus dia latih. Atau dalam hal panjang pendeknya, atau dalam hal cara berhenti ketika membaca ayat. Nah, kalau di situ masih belum beres, banyak kesalahan, berarti dia kurang mampu. Kalau mampu, berarti sudah tuntas semua itu. Ketika dia sudah lancar, benar bacanya, berarti dia dalam kategori mampu. Luar biasa nih Pak Kiai. Luar biasa perbincangan kita, tapi sayang sekali nih Pak Kiai, durasinya sangat singkat. Namun setelah perbincangan ini ada beberapa hal yang bisa disimpulkan bahwa GBBIK ini bertujuan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan memahaminya, kemudian mengurangi angka buta aksara. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Al-Quran itu, serta membentuk masyarakat yang lebih islami dan berakhlak mulia. Masya Allah. Iya, kepengen sih berlama-lama Pak Kiai, tapi sayang, insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa lagi, mungkin di segmen yang lain lah, di segmen berikutnya. Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Kiai Haji Namru Asdar SAG, Ketua IPARI Provinsi Sulawesi Barat, dan saatnya saya selawati undur diri dari hadapan Anda. Salam pisah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.